Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari unit 2 persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk di unit 2 ini kalian akan mempelajari cara mencatat dalam akuntansi. Kita mulai dari konsep akun. Jadi akun di akuntansi itu dibagi jadi dua jenis akunnya ya. Jadi ada akun real sama akun nominal. Apa ya bedanya ya? Untuk akun real itu merupakan akun yang dilaporkan dalam neraca atau disebut juga akun yang bersaldo. Nah, kata kuncinya nih, dalam neraca, habis itu bersaldo. Contohnya apa aja ya, gitu kan? Akun dalam neraca itu seperti harta, lalu utang, lalu ekuitas ataupun modal. Sedangkan akun nominal merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam laba rugi, yang ketika periode pelaporannya berakhir, seperti misalnya kan kita buat laporan untuk tahunan tahun 2020 misalnya kan, 2020 berakhir, maka akun nominal ini ditutup. Kalau akun real itu akunnya tidak ditutup, akunnya tetap berjalan, makanya bersaldo, ada sisa artinya. Kalau akun nominal kita langsung tutup, habisin gitu. Nah, nominal tadi munculnya di laba rugi. Contohnya seperti pendapatan dan beban. Beban ini nih seperti biaya ya, tapi sebenarnya dalam akuntansi beban dan biaya merupakan konsep yang berbeda. Kemudian konsep persamaan dasar akuntansi, ini ada persamaan yang sudah baku, harta sama dengan utang ditambah modal. Ini juga sama dengan seperti aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sama dua-duanya. Harta itu aset, utang itu liabilitas, dan modal itu ekuitas. Nah, sekarang gimana ya cara catatnya? Untuk cara mencatatnya, kita perlu konsep tabel. Untuk konsep tabelnya, Ibu ganti kertas dulu.
Kira-kira begini nih, tabel sederhananya. Ibu ajarin pelan-pelan nih, misalnya dari transaksi pertama itu penyetoran modal atau investasi pemilik. Ya, penyetoran modal. Nah, misalnya si A ini punya usaha. Jadi, usahanya itu waktu dia mau mulai, dia setor modal 25 juta. Oke, kita tulis di sini ya. 25 juta, biar kita ingat. Gimana ya caranya kita mau tulis dalam tabel ini? Ini anggap tanggal 1 Januari deh. Ya, 1 Januari. Jadi tanggal 1 Januari. Ini kan 25 juta dalam bentuk uang ya, berarti kas. Kita masukin di bawah tulisan kas ini nih. 25 juta. Terus habis itu 25 juta ini harus seimbang nih. Kalau di sini ada sama dengan kan, berarti kiri harus sama dengan kanan. 25 juta ini taruh di mana ya? Nah, karena dia nyetor modal, maka letaknya di bawah modal. Oke, sampai di sini mungkin masih mudah ya. Terus selanjutnya pembelian peralatan secara tunai, misalnya 2 Januari. Pembelian peralatan tunai. Anggap saja harga peralatannya ini sebesar 5 juta. Oke, tanggal 2 Januari. Kalau harta di sini kan sudah terdiri kas, piutang, perlengkapan peralatan. Oke, ini peralatannya ibu nggak tulis lengkap ya. Jadi kita masukin ke bawah peralatan 5 juta. Belinya secara tunai. Karena secara tunai otomatis kita mengurangi uang kas sebesar 5 juta. Dalam akuntansi kita tidak tulis minus 5 juta tapi kita kasih kurung. Artinya ini angka minus kalau dalam akuntansi. Jadi 25 kurang 5 artinya. Kemudian diutang sama modalnya tidak ada perubahan. Karena di sini 5 juta sudah di cancel, di sini 5 juta. Jadi tetap nominalnya sama, 5 kurang 5, sebelah sini kan 0. Sini nggak terjadi apa-apa, 0. Oke, kita masuk ke tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari, kita beli perlengkapan secara kredit. Beli perlengkapan kredit. Harganya anggap aja 2,5 juta. Tanggal 3 Januari. Kita beli perlengkapan. Harganya 2,5 juta. Lalu habis itu kita belinya kredit. Artinya nggak pakai duit, kita nggak pakai bayar tunai, kita utang. Oleh karena itu, utang kita bertambah sebesar 2,5 juta. Selanjutnya adalah penerimaan pendapatan secara tunai. Jadi, kalau kita jualan atau memberi jasa, kita menerima pendapatan misalnya sebesar 2 juta, kan tunai, berarti kita dapat kas tunai sebesar 2 juta, kasnya positif karena kan kita dapat uang. Lalu untuk supaya imbangnya berarti kita tambah modal sebesar 2 juta. Jadi kiri dan kanan tetap sama. Lalu tanggal 5 Januari, contohnya itu mendapatkan
pendapatan secara tunai, tunainya misalnya sebesar 1 juta dulu, lalu sisanya diutangin nih. Kalau orang utang dengan kita itu namanya piutang. Nah, piutangnya misalnya 3 juta. Ini untuk tanggal 5 Januari. Nah, kita mulai dulu dari uang kas yang kita dapat. Kita dapat 1 juta, berarti kita pindahin di sini 1 juta. Oke. Lalu kemudian kita dapat di sini orang utang ke kita 3 juta. Ketika orang utang berarti tambahin di piutang. Nah, dari sini 1 tambah 3, 4. Lalu di sebelah sini nggak ada apa-apa. Kita tambahkan sebesar 4 juta di dalam modal. Nah, kemudian kita coba tanggal 6 Januari. Pembayaran beban. Nih bisa aja kayak beban gaji karyawan, terus bisa juga beban listrik, beban utilitas. Nah, untuk pembayaran beban ini misalnya kita keluarkan uang sebesar 800.000 itu untuk gaji, terus 600.000 misalnya untuk sewa, kita sewa ruko gitu kan. Lalu 300.000 itu untuk listrik, air, dan telepon. Nah, cara mencatatnya, untuk pembayaran beban ini kan pastinya mengurangi kas ya. Jadi nanti kita kurangin kas, tapi sebelumnya kita langsung ke bagian modal dulu. Jadi beban itu mengurangi modal. Kita mulai dari 800.000, lalu dikurangi 600.000, lalu dikurangi lagi dengan 300.000. 800 ini yang gaji tadi, 600-nya sewa, dan 300-nya listrik, air, dan telepon. Kalau ditambah semuanya totalnya 1.700.000, makanya kita keluarkan uang di sini sebesar 1.700.000 atau 1,7 juta, kita kurangin kasnya. Kemudian tanggal 7 Januari. Pembayaran utang usaha. Nih ya, kita misalnya bayar utang. Bayar utangnya sebesar 1 juta aja nih. Ini 7 Januari, kalau bayar utang kan pakai uang, berarti kita kurangin kasnya sebesar 1 juta. Terus habis itu otomatis utang yang kita punya ini, total utang kita yang kita punya berkurang 1 juta. Kemudian 8 Januari. 8 Januari itu penerimaan piutang. Nah, terima piutang. Terima piutangnya misalnya sebesar 1 juta juga, biar gampang. 8 Januari. Terima piutang berarti orang bayar utang ke kita. Ketika orang bayar utang ke kita, kita bakal dapat duit sebesar 1 juta positif. Dan piutang orang itu berkurang 1 juta. Dan sebelah kanan nggak terjadi apa-apa ya. Kemudian tanggal 9 Januari. 9 Januari itu pengambilan uang perusahaan. Nah, pengambilan. Jadi kita sebagai pemilik kadang kan mau ngambil uang dari usaha kita nih. Nah, itu namanya prive. Kalau pengambilan
uang atau modal usaha untuk keperluan pribadi. Atau modal usaha untuk keperluan pribadi pemilik. Misalnya kita ngambil 400.000 aja deh, kan? Tanggal 9 Januari. Berarti kas ini berkurang 500.000. Kemudian di bagian modal itu berkurang 500.000. Nah, ini untuk pencatatannya yang secara sederhana. Langsung aja di sini. Nah, sekarang kita mau coba jumlahkan nih. Kan 25 kurang 5, 20, ditambah 2, 22, 23. 23 kurangi 1,7, 21,3. 21,3 ditambah 1 dikurangi 1, 2.300.000. 2.300.000 ditambah 1, 2 juta. Tunggu. 25, 5, 20. Oke, jadi angka totalnya ini untuk kas itu sebesar 20.800.000 kalau sudah ditambah kurang. Lalu piutang itu 2 juta, Ibu kurangi 3 nolnya ya. Lalu 2,5 juta, 5 juta, 1,5 juta, dan 28.800.000. Untuk di bagian harta, ini semua kita tambah nih. Totalnya itu sebesar 30.300.000. Kemudian ini juga hasilnya 30.300.000. Nah, ini cara kita mendeteksi apakah kita benar mencatatnya. Kalau misalnya antara kiri dan kanan ini angkanya sama, berarti kita benar catatnya. Kalau misalnya ada beda, itu tidak balance, berarti ada kesalahan dalam mencatat. Kemudian selanjutnya kita belajar cara menyusun laporan keuangan. Untuk laporan keuangannya secara detail, kalian bisa lihat di modul, tapi di sini Ibu kasih kerangkanya saja konsep pembuatannya. Laporan keuangan itu biasanya kita mulai dari penyusunan laporan laba rugi. Kalau misalnya kalian lihat di modul, di dalam laporan laba rugi tuh ada banyak tuh, ada pendapatan, ada beban-beban, lalu nanti total beban sama laba usaha gitu kan. Nah, itu tergantung elemen yang ada di dalam jurnal ataupun pencatatan kalian sebelumnya. Tapi kalau misalnya ditanya konsepnya, sebenarnya laba rugi itu cuma pendapatan. Misalnya angkanya XXX, lalu kemudian dikurangi dengan beban. Nah, karena dikurangi, jadi dikasih dalam kurung. Lalu kemudian tulis laba atau rugi usaha. Nah, kalau misalnya untung, maka laba. Kalau misalnya rugi, ya rugi. Kemudian, setelah laporan laba rugi, kita bisa menyusun laporan perubahan modal. Konsep laporan perubahan modal itu secara ringkasnya itu dimulai dari modal awal. Ini modal awalnya berapa? Lalu misalnya ada tambahan modal, bisa dicatat di bawahnya. Kalau tidak ada, bisa di skip. Kemudian kita tambah laba. Ini kalau kita untung ya. Nah, kalau misalnya kita rugi, maka dikurangi dengan ruginya. Kemudian baru didapat modal akhir. Modal akhir ini yang terbaru. Ini tambah ya. Kemudian setelah menyusun laporan perubahan modal, kita susun neraca. Untuk neraca biasanya dimulai dari aset. Aset itu banyak, jadi ada misalnya kas, ada piutang, lalu ada perlengkapan, dan lain-lain lah ya.
Anggap aja angkanya di sini. Lalu kita tambahkan semuanya. Kemudian di sini masuk ke dalam liabilitas. Liabilitas itu kewajiban utang. Yap, utangnya sekian. Kemudian masuk ke dalam modal. Untuk modalnya kita gunakan angka modal akhir. Lalu kemudian utang ditambah modal dan angka total aset dan angka total utang ditambah modal, ini total aset ya. Ini utang tambah modal. Ini berdua harus sama. Kalau angkanya beda berarti sekali lagi pencatatan kita salah. Untuk konsep yang lebih detailnya nanti kalian bisa lihat di dalam modul di halaman 19 dan 20. Saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA saya ataupun bertanya di bawah komentar video ini. Sekian dan terima kasih.